kayak buat berkelompok, terus, bikin PPT gitu. Nah, Mhm. kalau aku tuh udah buat, tinggal tampil, tapi kata si ibu tuh, ibunya salah, harusnya elektrolisis dulu. Jadi kalau materi mah masih elektrolisis. Oh, jadi mau elektrolisis aja? Iya. Oh, baik. Iya, makanya pas aku, wow cepat sekali, udah sampai ke kimia unsur. Kimia unsur tipikal guru memang semuanya rata-rata mintanya karena nggak mau jelasin, biasanya suruh presentasi. Jadi metodenya kayak gitu pasti. Nah, cuman elektrolisis Mmm, juga nggak kalah krusial sih. Ya, baiklah, ayo mhm. kita mulai. Bismillah. Bentar ya, aku takut ini. Udah kita coba dulu deh, kalau on cam bisa apa enggak. Tuh kan. Nah, elektrolisis itu bagian dari elektrokimia. Jadi, kalau kemarin sebelumnya volta itu adalah perubahan dari adanya reaksi kimia menjadi energi listrik. Kalau ini harus ada arus listrik dulu. Jadi adanya arus listrik baru kejadian reaksi kimia. Gitu. Nah, Kebalikan ya? kebalikannya betul. Nah, cuman reaksinya sama. Komponennya pun hampir sama. Ada katoda sama anoda. Mmm, Nah, hanya kalau di elektrolisis katodanya di kutub negatif, anodanya yang di kutub positif. positif. Gitu. Di katoda reaksi yang terjadinya reduksi sama kayak di volta. Mhm, Di anoda oksidasi. dasi. Nah, ini tidak berjalan spontan. Tidak spontan. Makanya tadi butuh bantuan manusia, tidak spontan. Nah, nah, udah tuh. Ini ada aturannya, ada aturan reaksinya. Pertama, syaratnya harus reaksi ionisasi. Syaratnya RX itu reaksi harus ionisasi. Jadi misalkan, contoh, saya punya CaCl2. Kalau CaCl2 diionisasi jadi apa? CaCl2 tuh Ca Hmm, Ca-nya 2, 2 Ca2 plus, plus, sih, Ca2 betul, plus, plus. plus Cl 2 Cl min. Nah, oke, betul, betul. Betul, 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 betul. Nah, atau pakai ini boleh, AMBN. Hmm. MAN plus NBM min. Nah, kayak gitu. Hmm. Ini syaratnya harus ini. Syaratnya harus reaksi ionisasi. Kemudian, apa yang terjadi di katoda sama anoda itu pasti beda. Nah, bedanya adalah gimana cara nggaris biar dulu. Di katoda tadi, katoda itu kutubnya negatif. Yang terjadi adalah reduksi. Nah, aturan pertama, kalau reaksi di katoda, Teiza harus lihat, dia fasenya apa? Larutan atau lelehan? Maksudnya gimana? Nanti itu ada fase yang namanya larutan itu dengan simbolis aquos, aqu. Oh iya. Kalau leburan atau lelehan, itu simbol dengan liquid. Liquid, aquos, sama-sama Oh. cair dong. Bedanya apa? Kalau aqua, ingatnya air. Dia mengandung air. Kalau ini nggak ada air, tanpa air. Gitu. Nah, Hmm. aturan pertama, kalau ketemu larutan, terus mengandung unsur lika baser cana,
megal, mangan. Megal, mangan air. Nah, batasnya ini. Jadi kalau katoda, cek larutan atau lelehan. Misalkan larutan. Kalau larutan, ada nggak unsurnya yang di rentang Li sampai Mn? Kalau ada, maka reaksi yang terjadinya adalah 2H2O plus 2 elektron jadi H2 plus 2 OH-. Gitu. Nah, itu aturan pertama. Kalau yang kedua, lelehan. Kalau lelehan, udah nggak usah lihat apa-apa lagi. Atau mungkin larutan. Lelehan atau larutan selain nomor 1. Selain nomor 1 maksudnya gimana? Selain larutan, selain di rentang Li sampai Mn. Kalau tidak ada di rentang Li sampai Mn, maka yang bereaksi adalah logam itu sendiri. L itu saya misalkan dengan pemisahan dari logam. Berarti yang bereaksinya adalah L. N plus N elektron jadi L. Nah, gimana sih aplikasinya? Pusing. Yuk, sini. Misal, saya punya yang di atas deh. CaCl2 tadi. CaCl2, tapi aqueous. Dipecah jadi Ca2 plus 2Cl-. Nah, ingat katoda itu negatif. Negatif itu tempatnya ion positif. Berarti Teiza tinggal cek. Oh, ini aqueous nih. Tinggal dicek Ca-nya. Ada nggak di rentang Li sampai Mn? Ada Ca nggak di rentang? Ada. Kalau ada, berarti yang bereaksinya ini. Ya. 2H2O, 2 elektron, jadi H2, plus 2 OH-. Gitu. Nah, itu kalau aqueous. Coba, kalau sekarang misalkan saya jadiin CaCl2-nya itu liquid. Terionisasinya sama nggak sih? Sama. Ca2 plus 2Cl-. Nah, hanya karena ini liquid, nggak ada airnya, maka di katodanya adalah dianya sendiri, si Ca-nya sendiri. Ca2 plus, plus. Ini 2 plus, berarti ini 2 elektron. Jadi Ca. Gitu. Kita buat lagi contoh lain. Misal, saya punya NiSO4. Jadi nggak ada. Oh, misal NiSO4 aqueous, berarti ada airnya ya. Ni 2 plus SO4 2-. Nah, yang dilihat Ni-nya, ada tidak Ni di rentang Li sampai Mn? Enggak. Enggak ada. Kalau enggak ada berarti Ni-nya sendiri ya. Ya. Ni 2 plus 2 elektron jadi Ni. Gitu. Untuk kita ya. Jadi pertama seleksi yang harus dilakukan adalah ada tidak di rentang Li sampai Mn. Kalau ada cek larutan atau bukan. Kalau larutan gugur, berarti H2O yang bereaksi. Tapi kalau misalkan lelehan, ya udah dianya sendiri yang bereaksi. Nanti itu kalau nggak salah dijumlahin kan sama si anodanya. Iya betul. Iya, dijumlahin sama anodanya. Tapi beberapa sekolah yang aku ini ada yang enggak, jadi yang cuma ditaruh doang nggak apa-apa. Sah saja. Nah, itu larutan lelehan. Yang ketiga ada asam. Asam itu identik dengan H+. Nah, berarti nanti yang bereaksinya adalah 2H+ plus 2 elektron jadi H2. Gitu.
Nah, udah, itu di katoda. Sekarang yang kedua di anoda. Di anoda itu positif. Nanti kita boleh. Nah, oksidasi. Nah, kalau di anoda, dia sangat bergantung sekali sama yang namanya elektrode. Nah, bergantung sekali sama elektrode. Ada yang namanya elektrode PT CAU. Nah, apa itu elektrode PT CAU? Dia elektrode inert. Inert itu artinya tidak bereaksi sama sekali. Tidak bereaksi. Nah, terus gimana kalau elektrodenya PT CAU? Maka kalau elektrodenya PT CAU, pakai aturan yang ini. Pertama, kalau Reiza ketemu sisa ion oksi, ion oksi itu apa? Yang mengandung misalkan SO42-, CO32-, NO3-, PO43-, dan lain-lain. Pokoknya ada unsur oksigennya aja, sama unsur lain tapi nggak oksigen aja, ada unsur lainnya. Maka yang teroksidasinya adalah 2H2O. Nah, hasilnya beda tapi yang ini mah 4H+, 4 elektron plus O2. Gitu. Oke, nah yang kedua itu sisa ion halogen atau halida deh. Halida. Nah, halida itu saya misalkan dengan X. X itu bisa macam-macam. Bisa F-, bisa Cl-, bisa Br-, bisa I-. Nah, nanti reaksinya adalah 2X-, X2 plus 2 elektron. Gitu. Yang ketiga. Oke, lanjut. Oke. Kalau basa. Kalau tadi di atas asam, ini basa. Basa itu kalau ketemu OH- berarti 4 OH-, 2H2O, 4 elektron, plus O2. Itu kalau elektrodenya PT CAU. Sekarang kalau misalkan elektrodenya selain PT CAU gimana? Kalau elektrode selain PT CAU, elektrode selain PT CAU, selain ya, nih, selain. Maka saya misalkan dengan logam. Itu dengan L. Maka yang bereaksinya adalah logam itu sendiri. L, Ln plus N elektron. Kakak dikasih tahu nggak nanti plus berapa? Nggak dikasih tahu. Nah, ngafal ini gini aja. CR itu pasti 3 plus. Kalau AG plus 1. Sisanya anggaplah plus 2 semuanya. Oke. Gitu ya. Udah ini aja. Nih, kalau reaksi. Nah, tadi dijumlahin sama andoranya betul sekali dijumlahin. Yuk kita coba. Nah, ini udahlah ya, kita laporkan saja dulu yang katodanya. Kita pakai reaksi lengkap. Contoh misal CuSO4. CuSO4. Elektrode Fe. Gitu. Nah, ini apa, Kak, simbolnya? Aquos, parutan deh. Ini aquos. Berarti CuSO4 dipecah tuh. Jadi Cu2 plus 2 plus sama SO4 2-. Sip. Di katodanya apa? Yang lelehan bukan? Ya, karena tidak ada di rentang ya. Ya, berarti Cu
Cu2 plus ditambah Mm-mm. 2 elektron jadi Mm-mm. Cu. Jadi Cu. Di anodanya, elektrodenya Fe. Elektrodenya Fe. Berarti yang pakai aturan 2 bukan? Berarti 2 2 Fe. Elektrodenya berarti Fe itu selain PtCAU ya? Oh iya benar. Mm-mm. Oh, iya, berarti yang logam. Berarti yang logam. Berarti Fe-nya sendiri yang bereaksi. Fe jadi Fe2 Jadi plus Fe2 plus 2 elektron. elektron. Tarik. Coret-coret deh elektronnya ya. Ya. Nah, di sekolah reaksi atasnya dilibatkan nggak? Yang ininya. Hmm, Atau enggak? aku lupa tapi enggak deh, enggak. Enggak, Enggak, kalau enggak. enggak ya udah. Berarti kalau enggak hasilnya Cu2 plus Fe jadi Cu plus Fe2 plus. Udah gitu. Reaksinya. Nah, sekarang kalau ini mah kan emang metodenya hafalan banget. Kalau nggak mau ngafal Iya. sebenarnya harus banyak mencoba. Yuk. Ini mau screenshot dulu nggak? Mau yang ya itu aja. Semuanya aja. Oke. Nah, pas ya. Ya. Bisa deh gini. Nah, bentar. Nah, Oke. Oke, udah, Kak. oke. Itu ada toke. Larutan NaCl elektrode PT. Nah, yang kedua lelehan MgCl2 elektrodenya Cu. Yang koma ini elektrode. Terus yang ketiga larutan BaNO3 elektrode karbon. Satu lagi. Banyak amat. Larutan CdSO4 elektrodenya lagi. Silahkan. Oke.
Kak, kalau PT itu berarti pakainya yang 2 PT min, yang 2 yang sisa ion halida bukan? Ya, Oke.
Kak, Ya, gimana? kalau yang keempat itu kan CDS CD itu kan si ininya 2 plus kan. Mm-mm, Kalau mm-mm, AG-nya tuh 1 kan. mm-mm. Nah, pas dijumlahinnya itu gimana? Kan elektronnya beda. Beda ya. Mm-mm. Buat elektronnya jadi sama. Jadi kaliin aja. Kalau dikaliin berarti semuanya dikali. Satu reaksi itu dikali. Kalau kayak misalnya yang apa sih ani anion ini tuh dikali 2 gitu semuanya berarti Mm-mm, semuanya mm-mm. jadi oh oke. Kali dua. Ya. Oke Kak, kasih. Oke.
Udah? Udah. Oke. Atau fotoin aja coba. Fotoin aja. Mm-mm. Tapi aku takut salah. Nggak apa-apa. Udah. Bentar, Kak. NaCl. Oke, yuk kita benerin. Yang totally bener yang 4. Full keseluruhan. Saya aku jujur masih bingung kalau misalnya yang kayak kationnya tuh yang 2H2O itu Hmm. kalau dijumlahin tuh kayak gimana gitu. Aku masih bingung Oh, gitu. oke. Jadi yang pertama itu kan NaCl-nya aquos. Larutan ya. Nah ingat, kalau PTCAU nggak ngaruh. Ini nggak ngaruh. Hanya yang ini yang ngaruh. Jadi dia masuk ke dalam reaksi. Tapi kalau PT, C sama AU itu nggak ngaruh. Nah ini udah benar ini katodanya. Na plus Cl min. Di katodanya jadi 2H2O gitu ya. Plus 2 elektron, H2 plus 2 OH-. Nah, di anodanya pakai yang sisa ion halida tadi. Kalau pakai sisa ion halida, berarti ini yang bereaksinya, si Cl-nya. Jadi gini, konsep katoda, katoda itu tempat ion positif. Berarti kan seharusnya Na+. Tapi karena si Na ini larutan dan ada di rentang Li sampai Mn, berarti H2O. Betul. Nah, yang anoda itu kutubnya positif, berarti tempat ion negatif. Si Cl- ini. Nah, cuman kalau anoda, kita cek elektrodenya apa. Kalau elektrodenya PTCAU, oh elektrodenya nggak ngaruh, berarti betul yang bereaksi dianya sendiri. Oh, si Cl-nya gitu berarti 2 Cl min. Jadi Cl2 plus Cl2 plus 2 elektron. Nah, gitu.
Ah, gitu. Nah, jadi tarik. Oh, ini mah udah sama ya, elektronnya udah sama. Tinggal coret, coret. Berarti 2H2O plus 2Cl min H2 plus 2OH min plus Cl2. H2 dulu. Oh, Nah, yang kedua itu di anodanya sudah tepat. Cuman katodanya katodanya. itu lelehan loh. Lelehan, tapi si Mg-nya tuh ada di itunya juga, Kak. Jadi kalau lelehan mah nggak ngefek. Ada di rentang Li sampai Mn, mau dari mana nggak ngaruh kalau lelehan. Dianya sendiri tetap kalau lelehan mah. Jadi tinggal MgCl2, Mg2 plus 2Cl min. Nah, berarti di katodanya Mg2 plus 2 elektron Mg. Jadi Mg. Karena di situ Cu, maka di anodanya Cu ya. Betul. Oh, Iya. ini Cu2 plus 2 elektron. Kalau nomor 3 salahnya di mana coba? Di yang C-nya bukan. Nah, iya. Jadi BaNO3 Hampir sama 2 kayak yang kali. satunya. Ini tuh diurainya jadi Ba2 plus 2NO3 min. Nah, ini katodanya sudah betul, 2H2O. 2H2O plus 2 elektron, H2 plus 2 OH min. Di anodanya berarti apa? Berarti 2 NO2 min. Kalau NO3 berarti pakai aturan yang mana coba? Yang anodanya. Bentar, ini saya ngerapain ini. Kalau ada ion oksi berarti apa berarti? Ion oksi. Mm-mm. Oh, berarti yang 2H2O. Nah, ya, berarti yang 2H2O. Gitu. Berarti ini 2H2O, cuman hasilnya beda 4H plus. Aku nggak mikir ke situ. Plus O2. Nah, ini elektronnya beda, jadi gimana? Dikaliin dulu yang kation ya. Yang kationnya diakaliin, kaliin 2. Ya. Kali 1 ya. Berarti ya wes, coret. Nah, ini jadi 4H2O tambah 2H2O jadi 2H2 plus 4OH min plus 4H plus O2. Nah, hati-hati kalau ketemu kayak gini, biasanya guru itu selalu menggabungkan antara H plus dan OH min. Ini jadi 4H2O. Nah, kiri kanan jadi ada 4H2O, maka dicoret. Coret-coret. Jadi hasil akhirnya adalah 2H2O, 2H2 plus O2. Nah, kalau katoda sama anodanya sama-sama H2O, mau apapun zatnya, reaksinya pasti ini. Endingnya. Gitu. Kalau yang 4 udah benar, saya nggak bahas. Kan sudah betul. Oke, satu lagi aja ya latihannya. Nanti kita coba. Kita mau ke hukum Faraday. Hukum Faraday. Hukum Faraday. Yang kayak gimana hukum Faraday? Hukum Faraday yang rumusnya udah masuk belum? Belum. Oh, belum. Yuk kita coba masuk aja dulu. Oke. Nah, hukum Faraday.
Hukum Faraday gini, dia itu aplikasi dari, ya kan kita ngomongin listrik ya, jadi ngaruh kelarutannya. Di sini ada hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 mengatakan bahwa massa itu setara dengan ekuivalen berat atom, dan apa coba? Dan arus listrik. Nah, kalau dituliskan menjadi sebuah rumus, itu jadi WFA. Jadi W-nya itu massa. Jadi kalau secara keterangan W-nya itu massa. E-nya tadi ekuivalen berat atom. Terus F-nya adalah arus listrik. Nah, dapat tuh si rumus utamanya. Nah, sekarang F itu apa sih tadi? Arus listrik. Nah, arus listrik itu sebenarnya adalah kuat arus dikalikan waktu itu berbanding dengan 96.500 Coulomb. Jadi, F ini adalah fit IT per 96.500. Ini bisa disubstitusi dong ke sini, bisa. Ini bisa ke sini, disubstitusi. Berarti jadi WFT. WFT per 96.500 gitu. Ya, ini rumus keduanya. Gitu. Nah, kita punya gerbang kemana aja? Itu tadi apa? Sebentar. Kuat arus. Kuat arus itu satuannya ampere. Kuat arus satuannya ampere. Kalau T itu time, waktu. Waktunya harus dalam sekon. Nah, itu pasti 9.600. 96.500. Udah pasti. Okay. Nah, F itu setara dengan mol elektron. 1 F itu seharga 96.500 Coulomb. Makanya tadi itu udah pasti ya, Coulomb. Jadi udah pasti. Oke. Tetapan. Nah, di sini gerbang kemana sajanya kita punya ini. F itu sama dengan mol elektron. Jadi yang tadi reaksi itu hanya sebagai syarat buat stoikiometrinya. Contoh deh gini, misalkan Cl3 dielektrolisis menggunakan arus 2 ampere dalam waktu 965 detik, biar angkanya enak. Tentukan massa CR terbentuk. Gitu. Nah, diketahui tentukan AR CR itu sama dengan 52. Nah, ekuivalen berat atom tuh E. E itu punya rumusan AR per Bilox. Gitu. Berarti ini gimana cara nyelesainnya? Caranya adalah boleh nih pakai cara satu. Cara satu itu adalah menjabarkan reaksi. Cara satunya adalah menjabarkan reaksi. CR Cl3 itu jadi CR3 plus
plus 3Cl min. Nah, di katodanya gimana? Kalau di katoda, berarti kan Cr ya? Cr3 plus 3 elektron 3 Cr. elektron Cr. Di anodanya apa? Anodanya pakai Cl. Cl, berarti 2 Cl min, Cl2 plus 2 elektron. Nah, di sini ketahuinya apa aja? Ada ampere sama detik. Ada I sama T. Berarti T Iza bisa cari. Yang WET. Bisa WET bisa. Jadi kalau mau langsung tanpa harus reaksi, pakai WET aja. Tapi kalau misalkan mau pakai konsep, bisa pakai ini, pakai fit. Jadinya pakai F aja dulu, cari F-nya. Pakai fit dulu, terus di Coba kebayang. Ya, gini, I-nya ada 2 ampere. T-nya ada. T-nya 965. Garis 96500. Berapa tuh? Nol koma 0,02. 0,02 sip. 0,02. F ini tuh, tadi kita punya kata kunci, F itu sama dengan mol elektron. Mau elektronnya 3, mau elektronnya 2 sekalipun, berarti dia sama aja, 0,02. Jadi nggak boleh dikaliin. Berapapun F yang didapat, itu tuh setara dengan elektron yang berapapun dia juga. Jadi itu tuh udah termasuk koefisiennya. Nah, masalahnya sekarang yang ditanya adalah masa CR. Bentar, Pak. Enggak ada yang benar-benar. Udah benar-benar. Benar kan 0,02 ya? Benar-benar. Ya. Masa CR yang terbentuk itu adalah berapa? Berarti arahkan ke sini. 0,02 itu buat 3. Buat koefisien 3. Maka buat koefisien 1 berapa nih si CR-nya? Oke, ini aja. Ini kan yang ditanya. Yang ditanyanya koefisiennya 1. Yang diketahuinya koefisiennya 3. Jadi 1/3 kali yang diketahui. Kali ini. 0,02. Berarti 0,02 per 3. Nah, ini tuh mol. Oke. CR. Udah nggak apa-apa. Nggak usah. Biar ringkas nanti aja di akhir. Nah, itu mol CR. Yang ditanya masa. Mol ada, AR ada. Yang ditanya gram. Berarti apa rumusnya? Mol sama dengan gram. Mol. Aku lupa bentar. Oh, sok. Gram per mr. Nah, iya. Gram per mr atau AR. Gitu. Molnya ada 0,02 per 3 sama dengan gramnya yang ditanya. Gramnya yang ditanya, AR-nya ada 52. Berarti gramnya sama dengan 0,02 per 3 dikali 52. Nah, ya udah. 0,02 kali 52 per 3. Berapa tuh? Per 3, 0,34. 0,349 ya? 346. Oh, 346. Gram. Gitu. Caranya begitu. Kira-kira. Itu buat cari si E-nya. Jadi intinya, apapun gimana pun, cari elektronnya aja dulu. Elektron itu setara dengan F.
Gitu. Itu kalau mau pakai cara pertama. Cara kedua, tanpa harus dijabarin reaksinya, Teh Iza bisa pakai cara Waeti tadi. Cara kedua. Nah, cara kedua, pakai Waeti. Kan massa yang ditanya diketahui kuat arus sama waktu ya. Berarti Waeti aja udah keluarin. Per 96.500. Tadi E-nya adalah AR per bilog. AR per bilog. Gitu. Berarti masanya berapa? Masanya adalah yang ditanya. AR-nya ada tadi di soal 52. Bilogsnya CR tuh 3 tadi ya? Iya. Bilog CR-nya 3. Waktunya 965 kali 2 per 96.500. Coret. 52 per 3 dikali 2 per 10. 100. Sama aja. Sama aja ya. 104 per 300. 0,346 gram. Gitu. Jadi bebas. Mau pakai cara apa? Gitu. Nah, aku punya soal. Oke. Langsung cara dihajar soal. Bentar Kak, aku mau screenshot dulu, boleh gak? Oke, boleh. Ya. Aku benerin dulu. Nah, silahkan. Oke. Ya Kak. Oke. Nah, sekarang CD. Hobi banget saya CD. CdSO4. Elektrodenya tapi beda sama yang tadi. Elektrode karbon. Berapa waktu yang digunakan jika massa CD terbentuk adalah 2,24 gram. Kuat arusnya 0,2 ampere. Nah, AR CD-nya 112. Monggo. Tadi tuh Bilox dari mana Kak?
Bilox itu dari CD-nya, logamnya. Jadi yang diuraikan tadi, yang kalau misalkan apa sih tadi? NaCl, Na plus gitu, yang atasnya. Oh, yang itunya. Oh, Hmm. oke, oke.
Udah, Kak. Udah berapa isinya? Tapi koma, nggak apa-apa, Kak. Aku takut salah. Koma gitu. Koma. Taruh. Aku koma sih. Oke, bentar. 2 ampere. Pakai apa, Pak? Pakai langsung atau pakai reaksi? Pakai WAETI. Pakai WAETI. Oke, pakai Iya. WAETI 96.500. Baik. W-nya ada 2,24. Iya. T-nya 112 per per 2. 2, sip. T-nya tidak ada yang ditanya, Dan I-nya iya. 0,2 gitu ya. 0,5 Per ya. 96.500. 965. Coret. Jadi ini ya, 2,24 dikali 96.500 itu sama dengan 112 kali T kali 0,1. Tuh ya. Oh ya benar-benar. Ini jadi Iya benar sama. 965 gitu ya, 112 kali T kali 0,1. Ini coret 2. Terus berarti T-nya adalah 2 dikali 965. Bagi 0,1. Oh, bentar. Kayaknya bisa deh nggak koma juga. Begini. Oh, tunggu. Coba aku hitung ulang, Kak. Oke, monggo. Coba aku hitung ulang. Takutnya salah di ininya. Oh, oke. Oke, udah sama. Oke. Begitu. Berarti aku salahnya tadi tuh si komanya aku biarin, jadi aku kaliin dulu baru dibagi. Kan kalau Oh, kakak mah ini dicoret-coret dulu kan. Aku mah langsung dikaliin gitu loh. iya. Jadi hasilnya koma. Iya. Nggak apa-apa kalau misalkan memang terbiasa dengan langsung nggak apa-apa. Cuman Hmm. eh lama Biar mungkin ya, menghindar. agak lama. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya sih. Normal. Masih proses. Nggak apa-apa. Begitu paling sebenarnya ada satu hukum lagi. Kalau mau dikit lagi paling ke ini aja, cuma rumus perbandingan aja sebenarnya. Satu biar Oh, tuntas boleh. ya. Boleh, Kak. Jadi yang satu lagi adalah hukum Faraday 2. Faraday 2. Nah, Faraday 2. Faraday 2 itu kata kuncinya adalah dalam kondisi arus yang sama. Dalam kondisi arus yang sama. Kalau arusnya sama,
Berarti ada sesuatu yang dibandingkan. Apa itu? Ya, sistemnya lah. W1, E1 kali F. Nah, W2, E2 kali F. Ini tinggal coret-coret. Jadi, udah rumusnya gini aja. Gitu. Jadi, tinggal dibandingkan. Gitu. E-nya tetap sama kayak tadi. AR per bilog. Bilog. W-nya massa. Gitu. Biasanya. Berarti ini mah lebih ke perbandingan gitu ya? Betul. Jadi misalkan zatnya teh ada 2. Yang di elektrolisisnya teh NiSO4. Misalkan sama tadi kayak tadi CrCl3. Nah, biasanya salah satu massa dikasih tahu. Salah Jadi satunya suruh cari gitu ya? gitu. Nah, Teh Iza tinggal cari aja. Misalkan yang dibandingkan umumnya biasanya yang depan aja nih. Ni sama CR-nya aja. Jadi yang belakangnya enggak. Jadi tinggal dibandingkan. WNI misalkan per WCR. ENI per ECR. Gitu. Jadi tinggal dibandingkan. Tinggal masuk-masuk aja. Nanti dapat biasanya. Kayak gitu. Oke, Kak. Oke, silahkan kalau ada yang ditanyain dulu. Kayaknya, bentar-bentar aku mau nanya. Berarti kalau misalnya kayak gini tuh, kayak misalnya kita masukin, bisa kan kayak misalnya pakai cari W-nya tuh pakai rumus, bukan itu, bukan itu. Nanti di pertanyaannya tuh pasti dikasih tahu gak kayak buat arusnya atau waktunya gitu? Atau enggak? Enggak. Jadi kalau ini modelnya kayak gini nih, bentar. Modelnya misalkan ya 17,7 gram Ni terbentuk. Kenapa itu? Kenapa ini susah? Oh, oke. Nah. N7 terbentuk Ni. Terbentuk Ni. Dengan arus yang sama, biasanya langsung kayak gitu, arus yang sama dialirkan dalam elektrolisis CrCl3. Tentukan massa Cr yang terbentuk. Tentukan massa Cr yang terbentuk. Tentukan massa Cr terbentuk. Nah, dikasih tahu. ARNI-nya 59, ARCR-nya 52. Kayak gitu. Udah, tinggal dibandingkan. Coba gimana? Berarti yang ditanya apa? Berarti yang ditanya si WCR-nya. Ya bukan, ya kan? Betul, yang ditanya WCR-nya. Berarti mau WCR-nya yang ditaruh di atas boleh. WCR, WNI, WCR, ENI. Harus diajar ya, CR, NI, NI. Nah, WCR-nya X. WNI-nya 17,7.
AR per bilox. AR CR 52. Bilox CR berapa? Bilox CR 2. 3. 3 sih. Per RNI itu 59, bilox NI? Bilox 2. 2, sip, betul. Kalau cara ngitung gini gimana berarti? X sama dengan, ini kalau mau dikeatasin bisa ya? Bisa ditukar gitu kan, jadi kali. Dikali 2 per 59 gitu ya. Nah, ini ke atas ya? Apa yang gramnya? Atau gini dulu deh. Boleh ya? Ya. Berarti X sama dengan 5, mau dikaliin dulu boleh, 104 per 59 kali 3. 177. Ya. 177 ya. Ini 17,7 ke atas sih. Dikali 17,7. Gitu. Berarti X-nya berapa tuh? ,4. Nah, gitu ya. Jadi kalau tipikal Faraday 2 mah masanya biasanya sudah dikasih tahu. Kita udah nggak usah nyari F karena arusnya pasti sama. Jadi udah tinggal langsung dibandingkan AR per bilox sama masanya. Gitu. Oke. Kalau variasinya sebenarnya masih banyak. Nanti ya, kita coba lagi. Yang ini dulu. Belum ya? Udah tadi. Oh, ini udah. Udah. Oke. Oke deh. Ada lagi boleh kalau ada yang mau ditanyain? Kayaknya udah cukup, Kak. Oke, gitu saja. Nanti aku save juga, bisa buat backup ya catatannya. Ya. Oke, gitu aja. Baik, terima kasih Teh Iza. Sehat-sehat selalu. Amin, makasih Kak. Oke, gitu aja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Sama-sama.